Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Para jamaah, saudara dan saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengannya kita masih diberikan kekuatan dan kita semua masih diberikan kesehatan dan kita semua masih diberikan banyaknya waktu luang sehingga dengan waktu-waktu tersebut kita bisa melangkahkan kaki ini, itu pun karena hidayah dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena para jamaah, di antara tanda kebaikan dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah hamba tersebut dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami permasalahan agamanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW menyatakan may yuridillah bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan suatu kebaikan, yufaqqihu fiddin, maka hamba tersebut akan dimudahkan untuk memahami permasalahan agamanya. Dan juga benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita, para jamaah. Nabi kita juga pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi menyatakan ada dua nikmat, yang mana dari dua nikmat ini banyak dilalaikan digunakan oleh manusia. Maka kata Nabi SAW menyatakan nikmatani magbunun fihima katsirun minan nasi as-sihatu wal faragu. Kata Nabi SAW menyatakan nikmatani, ada dua nikmat, magbunun yang kebanyakan manusia lalai dari menggunakan dua nikmat tersebut. Nikmat apa itu? As-sihatu wal faraq. Dan dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat waktu sehat dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Maka orang yang sakit itu mereka sangat iri dengan orang yang sehat. Sehingga orang yang sakit itu memiliki suatu angan-angan, kalau seandainya saya sehat, saya akan banyak melakukan amal kebajikan. Dan yang kedua, orang yang memiliki waktu yang sibuk atau dengan kata lain tidak banyak memiliki waktu luang, maka itu sangat iri dengan orang yang memiliki banyaknya waktu luang.
Maka kita bersyukur para jamaah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepada kita semua, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyaknya amal kebajikan para jamaah. Kemudian para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi kita semua, memberkahi kita semua. Ketahuilah bahwasanya iblis itu memiliki janji kepada Allah, yang mana iblis laknatullahu alaihi, yang Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis tersebut, memiliki janji dan memiliki sebuah permintaan kepada Allah. Maka di antara janji iblis ataupun permintaan doa iblis kepada Allah, supaya iblis tersebut bisa ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Apa tujuan? Tujuan iblis meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya usianya ditangguhkan sampai hari kiamat kelak, dalam rangka untuk mengambil follower, pengikut yang sebanyak-banyaknya, atau dengan kata lain menjadikan kebanyakan dari manusia itu sebagai pengikutnya untuk menemani iblis di dalam neraka. Maka juga Allah Subhanahu wa taala abadikan bagaimana bentuk pengakuan dari iblis kepada Allah, yang iblis tersebut menyadari bahwasanya dirinya itu disesatkan. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Maka iblis berkata, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka iblis berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya, iblis, menghukum diri saya yang tersesat. Maka iblis menyatakan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka saya benar-benar akan menghalangi mereka manusia dari jalan engkau wahai Allah yang lurus. Iya. Jadi di sini ada misi iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dan pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-17 surah Al-A'raf, maka iblis menyatakan, tsumma la'atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim la tajidu wala tajidu aksarahum syakirin. Maka kata iblis menyatakan, tsumma la'atainahum, kemudian kami akan mendatangi manusia, mereka manusia, menggoda manusia, min baini aidihim, menggoda manusia itu dari arah depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dan kami menggoda manusia itu dari arah kanannya, samping kanannya, wa an syama'ilihim, dan kami menggoda manusia itu dari arah sebelah kirinya, wala tajidu aksarahum syakirin, dan kami mendapati kebanyakan dari mereka itu, sangat sedikit dari mereka itu yang mau bersyukur kepada Allah. Maka di sini para jamaah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dijelaskan oleh mereka para ulama ahli tafsir, menyatakan
iblis akan menggoda manusia dari arah depan. Maksudnya adalah iblis menggoda ataupun menakut-nakuti manusia dari arah depan dengan cara ditakuti dalam permasalahan akhiratnya. Iya. Ini akan digoda dalam masalah akhiratnya. Wa min khalfihim. Adapun kata mereka para ulama ahli tafsir menyatakan, adapun iblis menggoda manusia dari arah belakang dengan cara ditakut-takuti dengan dalam permasalahan dunianya. Ya, dikhawatirkan. Buat apa kamu sholat? Sholat juga nggak bikin kamu kaya. Ya, mending kamu kerja ataupun yang lain sebagainya. Ini dengan godaan-godaan iblis. Adapun kata mereka para ulama, wa an aimanihim, dan mendatangi manusia dari sebelah kanan itu dengan cara memberikan subuhat. Jadi iblis itu mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah sebelah kanan dengan diberikan kerancu-rancuan, keraguan-raguan dalam beragama. Wa an syama'ilihim, adapun mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah sebelah kirinya, kata mereka para ulama ahli tafsir menyatakan, yaitu menggoda manusia, menakuti manusia dengan cara menyerang manusia itu dengan syahwat, dengan syahwatnya, ambisinya, ketamakan dirinya terhadap dunia. Iya. Tapi satu yang tidak bisa digoda oleh mereka, oleh iblis laknatullahu alaihi, yaitu adalah min ibadiyas salihin. Yang tidak akan bisa digoda oleh iblis adalah dari kalangan ibad dengan disandarkan dengan ya, dengan huruf ya, ibadi, dari kalangan hamba-hambaku, kata Allah, minas salihin, dari hamba-hambaku yang soleh, yang ikhlas, itu tidak bisa digoda oleh iblis. Kata mereka para ulama menyatakan ibad itu menunjukkan hamba-hamba Allah, bentuk jamak dari kata abdun, ya, hamba-hamba Allah yang beriman, yang mana mereka banyak melakukan ibadah, peribadatan. Ini yang tidak bisa digoda oleh iblis. Oleh sebab itu para jamaah saudara dan saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka di antara godaan iblis kepada manusia, atau dengan kata lain mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan itu menunjukkan iblis telah berhasil menggoda manusia. Memang benar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu, sifat dari manusia itu banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan adalah mereka orang-orang yang mau bertaubat, beristighfar. Ya. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam, mereka paling banyak melakukan perbuatan al-khata'. Apa makna khata'? Ini dalam bentuk nakirah. Khata'un dalam bentuk nakirah, sesuatu yang umum, artinya banyak dosa yang dikerjakan oleh manusia, perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia.
Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira, wa khairul khata'in at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa, at-tawabun, adalah mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Ad-Da wad-Dawa. Iya. Ad-Da wad-Dawa ini artinya penyakit dan obatnya. Iya. Karya tulis dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Ada karya tulis dari Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala itu berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Iya. Maka beliau menyatakan, fama yanbaghi ay yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur wa la budda an dararaha fil qalbi kadarari samum fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu ad-dunub. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, termasuk perkara yang seharusnya diketahui oleh manusia, bahwasanya perbuatan dosa dan kemaksiatan pasti akan menimbulkan kemudaratan, keburukan, dampak yang negatif. Tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu memiliki tingkatan yang beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Ya. Artinya apa? Perbuatan dosa dan maksiat itu akan memberikan dampak negatif bagi manusia. Di antara dampak buruk perbuatan kemaksiatan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, yang pertama, faktor yang pertama, dengan dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia, itu merupakan sebab sulitnya ilmu tersebut masuk ke dalam dirinya. Ya, sulit memahami masalah agama. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, beliau menyatakan, hirmanul ilmi fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nura. Maka di antara dampak jelek kemaksiatan adalah ilmu itu sulit untuk masuk. Padahal ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba. Sedangkan kemaksiatan adalah sesuatu yang bisa memadamkan cahaya tersebut. Ya, jadi Pak, ini faktor kenapa kita sulit sekali memahami masalah agama. Karena apa? Dosa dan maksiat. Kok saya sudah bertahun-tahun ikut kajian kok nggak paham-paham ya masalah ini, bab itu. Kenapa? Karena dosa dan maksiat. Ya. Dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, ya, maka oleh Al-Imam Malik pada saat itu Imam Syafi'i yang masih berusia sangat belia, maka Imam Malik melihat dalam diri Imam Syafi'i
yang masih muda belia, masih kecil, terdapat padanya cahaya. Sehingga Al-Imam Malik memberikan sebuah nasihat, sebuah wejangan, wasiat kepada Imam Syafi'i yang masih muda belia tersebut. Maka dia menyatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'u bizulumati al-maksiyat. Maka kata Imam Malik menyatakan, sungguh saya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya di dalam hatimu, maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan perbuatan kemaksiatan. Masya Allah. Ini basair, basirahnya orang yang berilmu itu bisa melihat, Pak. Bisa melihat ini orang ini kayaknya cerdas, tiba-tiba ada. Ya karena apa? Orang yang taat itu akan bercahaya wajahnya. Iya. Sedangkan orang yang berbuat maksiat itu akan terlihat suram wajahnya. Seputih apapun orangnya, tapi kalau dia banyak berbuat maksiat, kita ngelihatnya itu enggak enak. Kenapa? Itu karena sebab dosa dan maksiat. Tapi mohon maaf, kalau sehitam apapun wajah seseorang, kulit warna seseorang, warna kulit seseorang, tapi kalau dia banyak melakukan amal ketaatan, itu cahayanya akan nampak. Iya, padahal hitam, legam. Iya. Maka di sini pesan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kepada pesan dari Al-Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, terdapat padanya kandungan yang sangat besar para jamaah. Yang menjadi syahid dalam perkataan Al-Imam Malik terhadap Al-Imam Syafi'i ini adalah, saya melihat dalam dirimu tersebut terdapat padanya cahaya, maka janganlah engkau meredamkan cahaya tersebut dengan perbuatan kemaksiatan. Ya. Ternyata apa? Dengan kemaksiatan itu sesuatu yang bisa terhalang untuk mendapatkan hidayah ataupun mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat. Dampak negatif yang berikutnya, yang kedua adalah, ketahuilah bahwasanya kemaksiatan menghalangi rezeki seorang hamba. Iya. Maksiat yang kita lakukan itu akan menghalangi rezeki. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kama anna taqwallah majlabatun lirizki fatarku taqwa majlabatun lil faqr famastajilab arizqallah bimisli tarkil ma'asi. Takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka rezeki, sedangkan lalai dari melakukan perbuatan takwa kepada Allah maka akan mengundang kefakiran. Rezeki Allah akan terus mengalir di saat seseorang menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi yang kedua ini para jamaah, kita introspeksi diri, kenapa kok rezeki saya seret, rezeki saya enggak lancar. Maka di antara penyebab yang paling besar itu adalah karena perbuatan dosa dan maksiat. Rezeki itu akan terhalang, ya, kita mendapatkan rezeki yang baik. Ya. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat adalah menjadikan hati itu menjadi hampa dari mengingat Allah.
Dosa dan maksiat menjadikan hati itu menjadi hampa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, wahsyatun yajiduha al-asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wa la tufarikuha ladzatu aslan walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bil asriha lam tafi bitilkal wahsyah wa hadha amrun la yahissu bihi illa man fi qalbihi hayatun wa ma lijurhi bimayyiti iblam falau lam tutraqid dunub illa hadaran min wuqu'i tilka wahsyah lakana al-aqil hariyan bitarkiha. Pelaku kemaksiatan, kata Imam Ibnu Qayyim, akan merasakan kesepian, kehampaan dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa semakin jauh. Maka rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, maka hal tersebut tidak akan mampu menghilangkan rasa hampa, rasa sepi di dalam hatinya tersebut. Hanya orang yang akan hatinya yang masih hidup yang dapat merasakannya. Ya, kalau hatinya sudah sakit ataupun hatinya sudah mati, ini nggak bisa merasakannya, Pak. Nggak merasakan kelezatan iman, nggak merasakan kelezatan dalam melakukan amal kebajikan. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiatnya tersebut yang akan menjadikan kehampaan dalam hatinya. Walaupun diberikan dunia kepada dirinya, dia nggak akan merasakan nikmat dunia tersebut. Kenapa? Hatinya itu sudah menjadi hampa, kosong. Apa sebabnya? Lalai dari mengingat Allah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat adalah maksiat membuat semua seurusannya dipersulit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang keempat, semua dampak negatif dari perbuatan maksiat, dosa dan maksiat adalah maksiat membuat semua urusannya dipersulit. Yeah. Beliau menyatakan, taksiru umurihi alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw mutaassiran alaihi. Kesulitan yang menimpa seseorang seringkali terlihat dalam urusan-urusannya akan menjadi serba sulit. Setiap kali dia akan mencoba menghadapi suatu perkara, maka dia akan mendapati jalannya tertutup atau penuh dengan hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dalam urusannya, maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapatkan urusannya itu menjadi sulit. Ya. Jadi takwa itu merupakan sebab urusan kita dipermudah. Tapi sebaliknya dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu merupakan sebab terbesar, faktor yang terbesar, urusannya itu menjadi sulit, dipersulit. Ya. Kemudian yang kelima, dampak dosa dan kemaksiatan bagi manusia yang kelima adalah maksiat akan melemahkan hati dan tubuh. Ya, kemaksiatan itu akan melemahkan hati dan badan.
Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan wa minha annal ma'asiya tuhinul qalba wal badana amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahirun bal la tazalu nuhinu hatta tuzila hayatahu bikulliyah. Salah satu dampak maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim menyatakan, adalah melemahkan hati dan tubuh, hati dan badan. Lemahnya hati akibat maksiat sangatlah nyata. Bahkan jika terus-menerus dilakukan, maksiat dapat sepenuhnya mematikan kehidupan hati. Ya. Jadi dalam suatu hadis Nabi menyatakan, apabila seorang hamba melakukan dosa dan maksiat, akan dititikkan padanya satu noda hitam. Semakin banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga noda hitam, titik hitam itu akan menjadi dominasi. Semakin banyak, ya, layaknya seperti cangkir yang ditutup, dibalikkan, maka bagaimana cahaya itu akan masuk, ya. Maka cara melawannya, ya, ataupun menghilangkan titik noda hitam tersebut adalah melakukan amal ketaatan, ketakwaan. Ini yang bisa menghilangkan noda hitam yang dilakukan oleh noda hitam yang terdapat di dalam hati manusia. Yang keenam, bahwasanya dosa dan maksiat itu menyebabkan usia seorang hamba itu menjadi pendek, memperpendek usia. Ya, memperpendek usia. Ustadz, anak kecil yang meninggal itu berarti banyak dosa deh? Enggak. Artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan? Enggak. Ya. Artinya yang seharusnya jatah hidupnya di dunia ini Allah takdirkan sekian tahun, puluhan tahun, mungkin ada yang 80 tahun, 70 tahun lebih. Karena dia melakukan banyak dosa dan maksiat yang seharusnya dia hidup, jatah hidupnya itu 70 tahun menjadi berkurang, menjadi 60 ataupun yang semisalnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, faktor terbesar kenapa usianya itu menjadi pendek padahal Allah sudah menakdirkan usia yang panjang bagi dirinya, karena dosa dan maksiat. Faktornya adalah dosa dan maksiat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, annal ma'asiyah tuqassiru al-umura wa tamhaku barakatahu wa la budda fa innal birra kama yazidu fil umur fal fujuru yuqassiru al-umur. Ya. Di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur ataupun usia, dan akan menghilangkan keberkahan usia tersebut. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, memperpanjang usia, sedangkan keburukan justru akan memperpendek umur. Ya. Sebagian ulama menyatakan, faqalat ta'ifatu min ahlil ilmi, nuqsanu umuri al-asi huwa dhahabu barakati umurihi wa mahkuha alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'siri al-ma'asir. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya berkurangnya umur, berkurangnya usia pelaku kemaksiatan berarti hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Dan ini benar apa adanya dan merupakan salah satu dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Ya, kita lihat Pak, orang yang banyak minum khamr terkadang ya dia mati dalam keadaan minum khamr. Ya karena apa? Dia maksiat. Dan juga orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ini Pak, usia-usia di antara usia 40 tahun ke atas itu banyak-banyaklah melakukan amal ketaatan. Bukan jangan jadi orang yang telat nakalnya Pak. Ibarat bahasa, saya sudah kering kamu baru nyemplung. Iya.
Ini banyak sekarang, bahkan banyak, mohon maaf, orang tua telat nakalnya Pak. Sudah tua dia baru nakal, bukannya sadar, ya, tapi dia nakalnya telat Pak. Ya. Hati-hati Pak, karena usia-usia yang rentan bisa jadi kemaksiatan yang sedang kita lakukan itu dimatikan dalam keadaan demikian. Asik-asik lagi minum khamar, taunya wafat. Asik-asik mengejar dunia, taunya meninggal dunia. Ya Pak, asik-asik mengejar dunia, taunya meninggal dunia Pak. Asik-asik melakukan perbuatan zina, taunya dia diwafatkan dalam keadaan melakukan perbuatan zina. Ya, kita nggak tahu Pak. Karena apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya. Dan kita teringat dalam hadis arba'in, Nabi alaihissalatu wasallam menyatakan ada dua orang. Yang pertama, orang yang semasa hidupnya melakukan amal kebajikan, tapi antara dirinya dengan kematian tinggal satu hasta lagi, satu jengkal lagi. Kemudian takdir Allah berbicara lain sehingga dia melakukan amalan penghuni neraka, kemudian dimasukkan dia ke dalam neraka Allah. Dan orang yang kedua, kata Nabi SAW, semasa hidupnya melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi antara dirinya dengan kematian tinggal satu jengkal lagi, sehingga takdir Allah berbicara lain, sehingga dia melakukan di akhir hayatnya, detik-detik menjelang akhir hayatnya, dia melakukan amal kebajikan, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi Pak, jangan merasa bangga saya saat ini bisa taat, belum tentu besok Pak. Maka juga jangan kita meremehkan orang yang melakukan perbuatan dosa di luar sana. Ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir hayat hamba tersebut, orang tersebut, Allah kasih padanya hidayah sehingga dia melakukan amalan penghuni surga, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kata mereka para ulama menyatakan dilarang bagi kita semua untuk mengejek perbuatan dosa orang lain. Seringkalinya kita itu suka menjustifikasi. Alah kamu itu pemabuk saja. Seolah-olah itu nggak ada rahmat Allah. Maka kita nggak boleh Pak seperti itu. Artinya menganggap remeh, menganggap enteng pelaku kemaksiatan. Tapi kita khawatir jangan-jangan kemaksiatan itu bisa saya lakukan. Ya. Maka kita nggak boleh mengejek pelaku dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, pengaruh dosa dan kemaksiatan yang berikutnya adalah dosa itu akan melahirkan perbuatan dosa yang lainnya. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa minha annal ma'asiya tazra'u amsalha wa tulidu ba'daha ba'dan hatta ya'izza 'alal 'abdi ma faraqatuha wal khuruju minha. Kama qala ba'dus salaf, inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Ya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Salah satu akibat dari dosa dan kemaksiatan adalah maksiat akan menanamkan maksiat-maksiat yang lain yang serupa dan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Dan hal ini akan terus berlanjut bagi seseorang hamba untuk meninggalkan dan keluar dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf menyatakan, sesungguhnya salah satu hukuman dari sebuah keburukan adalah akan melahirkan keburukan yang lainnya. Keburukan
yang lain setelahnya. Dan sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan adalah akan melahirkan kebaikan yang lain setelahnya. Ya. Jadi Pak, disebutkan dalam hadis, seorang yang semasa hidupnya itu suka berdusta akan melahirkan kedustaan yang lainnya Pak. Ini berhasil dusta, dia akan berdusta lagi. Terus berdusta sampai apa? Sampai Allah akan memberikan vonis bagi orang tersebut sebagai pendusta. Iya. Jadi Pak, jangan meremehkan perbuatan dosa dan maksiat, karena akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Iya. Betapa banyak orang menyatakan nggak apa-apa lah, bohong tipis-tipis, sedikit bohong aja nggak apa-apa. Maka kata Rasul, walaupun bercanda itu nggak boleh berdusta. Ya. Mungkin sebagian dari kita itu menganggap remeh, menganggap ringan dengan memiliki janji kepada anak kecil. Ya, seringkali orang tua itu mengiming-imingkan, nak, kalau kamu hafal 3 juz nanti dibelikan sepeda. Udah hafal 3 juz nggak dipenuhi, itu juga bentuk kedustaan. Iya. Nah ini dengan seorang bercanda pun dalam rangka untuk mengundang tawa orang lain, itu juga termasuk kedustaan. Ya. Seringkali orang, ya, contoh ya Pak, tadi malam saya dapat mobil. Serius kamu? Tapi bohong. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran kedustaan. Ya. Ini kebiasaan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka itu memberikan ejekan kepada para sahabat Nabi. Kata orang-orang munafik menyatakan, sahabat Nabi itu adalah orang yang paling buncit perutnya, kalau ketemu musuh adalah orang yang pengecut. Ini diberikan ejekan-ejekan orang-orang munafik kepada para sahabat Nabi. Ya. Sehingga hal ini disampaikan kepada Rasul, sehingga turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan keadaan orang-orang munafik apabila ditanyakan kepada mereka, maka mereka akan menjawab, kami adalah bermain-main saja, bersenda gurau saja, enggak ada maksud serius padanya. Iya. Artinya para kaum munafik itu memperolok-olok para sahabat Nabi. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la ta'taziru, jangan kamu meminta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Iya. Jadi orang-orang kafir itu menyatakan ketika ditanyakan, kami itu dalam rangka untuk main-main saja, enggak ada maksud serius dengan ucapan tersebut. Enggak ada maksud serius memperolok sahabat itu dengan perutnya buncit, orang yang pengecut. Gak ada maksud yang demikian ya Rasul. Tapi dalam rangka untuk supaya suasana itu tidak garing. Iya. Kami itu sunda gurau saja. Tapi apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum, la ta'taziru. Jangan kamu meminta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Iya. Maka hati-hati dengan candaan ataupun dengan perbuatan dusta, perbuatan bohong, itu pasti akan melahirkan kedustaan yang berikutnya. Apapun juga. Iya. Maksiat apapun juga itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang ke-12, yang berikutnya keberapa? 8. Masya Allah, berarti nyimak Pak ya. Yang ke-8, dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat akan hilangnya rasa jijik terhadap kemaksiatan. Iya. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala menyatakan, wa minha annahu
yansalihu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu adatan fala yastaqbihu minan nafsihi ru'yatan nasi lahu wala kalamahum fihi wa hadha inda arbabil fusuki huwa ghayatut tahtuki wa tamamul laddat. Di antara dampak buruk dosa adalah hilangnya rasa jijik terhadap perbuatan maksiat di dalam hati. Akibatnya dosa tersebut menjadi kebiasaan. Orang yang terjerumus dalam kebiasaan maksiat tidak lagi akan merasa malu meskipun orang lain melihat ataupun membicarakan perbuatannya. Dicabut rasa malunya, Pak. Karena dia terbiasa melakukan kemaksiatan tersebut. Dicabut rasa malunya. Ya. Bagi sebagian pelaku maksiat, kondisi ini dianggap sebagai puncak keberanian dan kenikmatan. Bahkan mereka akan tidak segan-segan untuk membanggakan perbuatan dosanya. Ya. Sejatinya, Pak, perbuatan dosa kita itu sudah Allah tutup aib kita. Maka jangan menjadi orang yang mujahir, Pak. Mujahir itu apa, Pak? Allah tutup aibnya. Besok harinya dia menyatakan, "Wih, tadi malam saya habis minum keras." Ya. Tadi malam saya open order, PO, artinya BO ataupun yang lain sebagainya. Dia bangga melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Iya. Artinya apa? Akan dihilangkan rasa malunya, rasa jijik dengan perbuatan dosa dan maksiat itu dihilangkan dari hatinya. Iya. Ini dampak negatif perbuatan dosa dan maksiat, para jemaah. Yang kesembilan. Ketahuilah bahwasanya dosa yang dilakukan umat zaman ini merupakan warisan dosa dari umat yang terdahulu. Ya. Dosa merupakan warisan dari umat terdahulu. Ya. Seperti apa, Pak? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, wa minha anna kulla maksiatin minal ma'asi fahiya mirasu an ummatin minal umam allati ahlakallah azza wa jalla falutiyah mirasu an qaumi lutin wa akhdhul haqqi bizaidi wa daf'uhu binakisi mirasu an qaumi su'aib. Ya. Di antara dampak buruk dari maksiat adalah bahwasanya setiap perbuatan dosa merupakan warisan dari umat-umat terdahulu yang Allah telah membinasakannya. Yang pertama, perbuatan kaum Nabi Lut yang mana mereka melakukan liwat, dosa homoseksual. Ya. Ini merupakan warisan dari kaum Lut. Jadi terkait dengan masalah liwat, Pak, ini ulama sepakat orang yang melakukan liwat dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, sepakat para ulama pelakunya itu dibunuh. Ya, dalam syariat Islam itu pelakunya dibunuh. Orang yang melakukan liwat. Apa itu liwat? Melakukan hubungan sesama jenis. Ya. Tetapi mereka para ulama berbeda pendapat cara membunuhnya. Ada yang berpendapat bahwasanya dosa liwat itu bisa ditebus dengan dirajam, dilempar, dikubur setengah badan kemudian dilempar dengan batu. Ya. Ada yang menyatakan diderah, ada yang menyatakan dicambuk, ada yang menyatakan mengkiaskan dengan hukuman bagi kaum Nabi Lut, yang mana Allah pada saat itu membalikan keadaan dunia, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, dengan cara
kemudian dihujani batu. Maka dikiaskan, kata mereka para ulama, orang yang melakukan dosa liwat itu dilemparkan dalam keadaan dipegang bagian kakinya dan kepalanya di bawah di tempat yang paling tinggi di desa tersebut, di kampung tersebut. Nah, kalau Bantar Lampung di mana, Pak? Mungkin gedung Grand Mercure itu ya, yang di Karang, di Raden Intan. Itu dipegang, kemudian dilepaskan. Otomatis mati nggak, Pak? Fa insya Allah mati, Pak. Kemudian orang yang di atas tersebut itu menghujaninya dengan batu. Sepakat para ulama, dosa liwat dalam syariat Islam itu dengan dibunuh. Tapi yang berbeda pendapat cara membunuhnya. Iya. Tapi Pak, jangan setelah kajian ini ada tetangganya melakukan liwat, dia lakukan ini. Tadi kajiannya menyatakan demikian. Enggak, ini merupakan haknya pemerintah, hukumah. Iya. Maka ketahuilah bahwasanya liwat itu merupakan warisan dari kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, kecurangan dalam timbangan dan takaran atau mengambil hak orang lain kemudian memberikan dengan kurang, ini merupakan warisan dari kaumnya Nabi Shu'aib. Ya. Warisan dari kaumnya Nabi Shu'aib. Demikian juga kesombongan yang terjadi di muka bumi ini merupakan warisan dari Fir'aun. Ya. Demikian juga kesombongan dan keangkuhan merupakan warisan juga dari kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud, bukan berarti Nabi Hudnya yang berbuat sombong, tapi kaumnya yang berbuat sombong dan angkuh. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, para pendosa itu akan memandang semakin ringan dosanya. Ya. Para pendosa itu akan memandang semakin ringan dosanya. Wa minha annal abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahwana alaihi wa yasghura fi qalbihi wa dhalika alamatul halak fa inna dhanaba kullama saghura fi ainil abdi azuma indallah. Wa qad dzakara al-Bukhari fi sahihi ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabali yakhafu ay yaqa'ah wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin waqa'a ala anfihi faqala bihi wa hakaza fatara. Akibat lainnya, kata Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa akan semakin memandang ringan dosa dan kemaksiatan tersebut. Bahkan dosa itu akan tampak kecil di dalam hatinya. Hal ini merupakan tanda kebinasaan. Semakin kecil dosa terlihat di mata seorang hamba, semakin besar pula kedudukan dosa itu di hadapan Allah, di sisi Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti seseorang yang berdiri di bawah kaki gunung, yang khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Adapun seorang fajir, seorang pendosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, sehingga dia mengibaskan tangannya mengusir lalat tersebut, ya, kemudian lalat tersebut akan terbang dan pergi. Ya, artinya menganggap ringan. Ya, dosanya seperti lalat. Ya, seperti
menghilangkan lalat di hidungnya yang menempel di hidungnya tersebut, ya. Jadi ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua bisa dihindarkan, bisa menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi sekali lagi tidak ada manusia yang maksum, siapapun juga orangnya pasti dia akan tergelincir berbuat salah. Iya. Jadi sebagian manusia itu naif. Kalau orang yang taat itu nggak mungkin dia berbuat dosa. Ya, terkadang Pak, mohon maaf, orang yang sedang hijrah pun itu terkadang lebih jahat berbuat dosanya Pak, dibandingkan dengan orang awam. Ya. Contoh apa Pak? Contoh orang yang hijrah itu gagal dalam bidang muamalah. Ya. Dalam bidang muamalahnya itu gagal Pak. Sering kalinya punya hutang nggak dibayar misalnya. Itu karena apa? Oh nggak mungkin, dia kan orangnya taat, orangnya selalu ngaji. Ingat Pak, orang yang hijrah itu bukan malaikat. Pasti ada potensi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nggak ada yang maksum. Ya. Sekali lagi manusia itu nggak ada yang maksum. Siapapun orangnya juga. Apakah dia sekelas ulama, apakah dia sekelas kiai, ataukah dia sekelas ustadz, ataupun dia seorang yang baru hijrah, maka ini banyak potensi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kita kembali kepada ayat yang telah disebutkan dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Pasti syaitan akan menggoda manusia. Ya. Dari arah depan apa Pak? Ditakuti masalah akhiratnya. Dari arah belakang ditakuti dengan masalah dunianya. Dari arah kanan yaitu dengan cara subhat. Dari arah kiri dengan syahwatnya. Iya. Satu yang nggak bisa digoda siapa? Hamba-hamba Allah yang banyak ibadah, kemudian orang yang tulus dalam beribadah. Itu yang tidak akan bisa digoda oleh iblis. Ya, mungkin ini saja para jamaah kajian yang bisa disampaikan pada perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga mendatangkan kemanfaatan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi usia kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang muti, orang-orang yang taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, inayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Adapun perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Adapun ada ucapan tutur kata yang kurang dan saya minta maaf kepada para jamaah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.